Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Saya mahasiswa PPG tertentu plotting tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Cendrawasih. Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada, izinkanlah saya memaparkan aksi nyata saya, yaitu mensosialisasikan kode etik guru melalui platform YouTube dan interaksi langsung ke guru-guru di sekolah tempat saya mengajar. Mengapa saya memilih YouTube dan interaksi langsung ke rekan-rekan guru saya? Di era ini, alat untuk mengkampanyekan suatu maksud dan tujuan dapat disampaikan secara terbuka melalui berbagai platform media sosial. Salah satunya YouTube. Hal ini mendorong saya untuk berinovasi dalam mensosialisasikan kode etik guru dengan memanfaatkan video yang menarik dan informatif. Saya berharap dapat menjangkau lebih banyak rekan-rekan guru dan masyarakat luas. Konten yang kreatif dan mudah dipahami menjadi kunci agar pesan yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Saya juga berencana untuk berkolaborasi dengan guru-guru lain yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sama, sehingga informasi yang disebarkan menjadi kaya dan bervariasi, sehingga upaya ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kode etik guru dalam profesi guru. Dan alasan mengapa saya berinteraksi langsung ke rekan-rekan guru adalah untuk mensosialisasikan ke tingkat internal. Perlu Bapak Ibu ketahui, sekarang di sekolah kami adalah sudah memasuki masa-masa kenaikan kelas dan penerimaan siswa baru, sehingga saya harus lebih proaktif untuk menjemput bola, untuk langsung menyampaikan ke rekan-rekan saya sebagai salah satu upaya saya untuk mensosialisasikan kode etik guru ke rekan-rekan saya. Jadi, apa itu kode etik guru, Bapak Ibu guru? Kode etik guru adalah seperangkat prinsip dan standar moral yang harus dipatuhi oleh para pendidik dalam menjalankan tugasnya. Tugas guru banyak, Bapak Ibu pasti memahaminya lah. Ada dari mendidik, mengajar, tugas administrasi, dan lain-lainnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi guru, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan perlakuan adil terhadap semua peserta didik. Prinsip-prinsip dalam kode etik guru meliputi tanggung jawab profesional, komitmen terhadap pembelajaran yang berkelanjutan, dan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi setiap individu. Dengan menerapkan kode etik ini, guru diharapkan dapat menjadi teladan yang positif dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta inklusif. Mengapa kode etik dibutuhkan? Pertama, menjamin integritas dengan membantu memastikan bahwa anggota profesi bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kedua, membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen terhadap standar yang tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketiga, mengatur perilaku profesional dengan adanya pedoman. Anggota tahu bahwa batasan yang harus diikuti untuk menjaga nama baik profesi. Keempat, melindungi pihak yang dilayani, yaitu peserta didik, dengan membantu melindungi hak dan kepentingan peserta didik. Serta yang kelima, menghindari penyalahgunaan wewenang dengan adanya pedoman etika tindakan yang merugikan atau melanggar dapat dicegah. Apa saja kode etik guru? Jadi Bapak Ibu, prinsip etika moral untuk profesi guru dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu etika terhadap ilmu pengetahuan, etika terhadap peserta didik, dan etika terhadap profesi. Dalam etika terhadap ilmu pengetahuan, di dalamnya ada integritas intelektual, integritas kejujuran, dan keberanian moral. Di etika terhadap peserta didik adalah mendahulukan kepentingan orang lain, tidak berpihak, memiliki wawasan kemanusiaan, memikul tanggung jawab pengaruh. Dan yang
terakhir di etika profesi itu ada kita harus memahami kerendahan hati, kolegalitas, kemitraan, tanggung jawab, dan apresiasi profesi. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu integritas intelektual, yaitu menghormati hakikat ilmu dan batang tubuh pengetahuan. Hal ini mencakup metodologi subjek, yaitu bagaimana pengetahuan diperoleh melalui proses penyidikan, pembuktian, dan pengujian pembenaran yang berbeda untuk setiap batang pengetahuan, dengan catatan subjek yaitu catatan kumulatif praktik metodologi yang telah dilakukan. Ini artinya Bapak Ibu, kita harus menghargai setiap proses pembelajaran. Seperti misalkan kita berdiskusi, kan di situ ada anak-anak mulai, misalkan kita buat LKPD, mereka ada melakukan proses penyelidikan, pembuktian, pengujian kebenaran, terus mereka publikasikan. Nah, di situ kalau mungkin Bapak Ibu guru yang praktik kan ada itu. Mereka praktik langsung misalkan di kimia, bahan-bahan ini, fisika seperti itu. Jadi kita harus bisa menghormati dan menghargai hakikat ilmu pengetahuan dengan kita menyampaikan berbagai pandangan. Misalkan atom, ada berbagai macam pandangan, itu kita bisa menghargai intelektual tersebut, sudut pandang yang berbeda-beda. Lanjut Bapak Ibu, berikutnya adalah integritas kejujuran, yaitu menghormati pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman profesional. Hal ini mencakup tuntutan untuk tetap mengikuti perkembangan pengetahuan terkini, untuk memperluas wawasan dan repertoar keterampilan, serta memadupadankan agar menjadi efektif secara pedagogis sejalan dengan keberagaman peserta didik dalam hal konteks dan latar belakang. Oke Bapak Ibu, jadi yang dimaksud dengan integritas kejujuran ini itu kita lebih harus menghargai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa perkembangan pengetahuan itu selalu berkembang, baik dari metodenya, terus pengetahuannya, dan berbagai konteks lainnya. Dan kita juga harus terus mengikuti itu agar kita bisa mengajarkannya ke peserta didik dengan baik, karena peserta didik seperti yang Bapak Ibu guru temui di lapangan pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dalam pembelajaran mendalam kita diharuskan untuk memiliki pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan membahagiakan. Jadi salah satu cara kita harus mengembangkan kita punya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman agar kita dapat membuat siswa belajar dengan nyaman sesuai dengan kemampuan dan latar belakangnya. Oke Bapak Ibu, lanjut. Keberanian moral. Keberanian moral berarti di sini menunjukkan kemandirian pemikiran dan tindakan. Hal ini mencakup kesediaan untuk mengajarkan materi pelajaran atau menggunakan metode yang tidak populer atau secara tidak disukai jika secara integritas intelektual dan atau integritas kejujuran yang sangat dibutuhkan. Ini artinya Bapak Ibu, kita harus berani mengambil suatu tindakan untuk kita mengambil, misalkan anak-anak tidak suka materi A, B, C, D, kita harus bagaimana caranya, kita harus berani menyampaikan dengan baik bahwa jika kita ingin menyelesaikan materi ini harus seperti ini. Ambil contoh lah pada statistika, menjelaskan median, mean, dan nilai rata-rata, modus, itu harus kita berani Bapak Ibu untuk kita harus punya pemikiran dan kemudian untuk tindakan kita harus berani seperti itu, baik itu disukai maupun tidak disukai oleh siswa materinya. Oke, demi anak-anak kita harus berjuang Bapak Ibu seperti itu. Lanjut berikutnya, mendahulukan kepentingan orang lain, yaitu membedakan dan menghormati kepentingan orang yang diajar. Hal ini berarti menempatkan kepentingan tersebut di atas kepentingan mereka sendiri, menumbuhkan harga diri yang sesuai pada orang-orang tersebut, dan mengenali bahwa pendidikan adalah proses interaktif bergantung pada kontribusinya peserta didik dan juga guru. Jadi
kita harus mendahulukan kepentingan orang yang kita ajar Bapak Ibu, yaitu ya peserta didik. Peserta didik pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Dan sukses dan tidak suksesnya pembelajaran tergantung siapa yang mengajar dan siapa yang diajar. Oleh karenanya, jadi kita harus bisa menempatkan kepentingan tersebut. Ambil contoh Bapak Ibu sedang mengajar. Materinya tujuannya tujuan A. Anak-anak ingin mencapai tujuan A. Kita menggunakan metode pembelajaran yang menurut kita paling bagus. Ternyata pada prinsipnya, pada pelaksanaannya maksudnya, anak-anak ini tidak tertarik. Kita tahu bahwa metode yang kita ajarkan ini bisa berhasil, tapi kita harus berani berbenah, berani kita dahulukan kepentingan anak-anak. Mereka maunya menggunakan cara ini yang menyenangkan, kita harus ikuti, seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Tidak berpihak. Ya, ini Bapak Ibu pasti tahu. Mengetahui saling ketergantungan sosial. Hal ini berarti mencegah, menghindari, dan eksploitasi terhadap suatu individu atau kelompok. Artinya kita tidak boleh berpihak. Mungkin pada saat Bapak Ibu mengajar tidak bisa dihindari. Bisa jadi ada Bapak Ibu punya ponakan atau anak sekalipun di situ. Kita tidak boleh berpihak. Kalau dia salah, dia salah. Kalau dia benar, dia benar. Seperti itu. Lanjut, berikutnya Bapak Ibu, memiliki wawasan kemanusiaan, yaitu menghormati keluarga dan keadaan sosial orang yang diajar. Hal ini melibatkan kepekaan terhadap keberagaman pengaruh dan menghindari stereotip, serta berusaha untuk memastikan kesetaraan kesempatan pendidikan. Ini kita harus memiliki rasa kemanusiaan Bapak Ibu. Lebih tepatnya wawasannya. Artinya tiap keluarga, tiap siswa itu pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ini berbeda arti dengan yang tidak membedakan tadi. Ini lebih kepada latar belakang fisik dan misalkan kondisi ekonominya. Mungkin Bapak Ibu, mohon maaf saya sampaikan seperti ini, mungkin Bapak Ibu sering temui dalam satu kelas ada yang kaya, ada yang kurang mampu, ada yang biasa. Begitupun mungkin Bapak Ibu temui ada siswa kita yang dia mungkin memiliki pandangan matanya itu tidak senormal siswa pada umumnya. Itu kita harus pertimbangkan kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Jadi macam dia punya gangguan terhadap mata, mungkin mata min, kita bisa suruh ke depan, kita bisa dahulukan, seperti itu. Mengedepankan rasa kemanusiaan Bapak Ibu. Lanjut, memikul tanggung jawab pengaruh. Jadi melaksanakan dan menerima tanggung jawab atas pengaruh yang mungkin bersifat jangka panjang. Hal ini berarti menyadari bahwa pengalaman di kelas akan membekas dalam ingatan anak-anak, sehingga guru perlu berhati-hati untuk meninggalkan jejak positif atau negatif dalam kehidupan yang kita ajarkan. Jadi kita harus berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, karena apapun yang kita lakukan Bapak Ibu itu pasti akan membekas di anak-anak. Oh, Bapak guru ini jahat, Bapak guru ini baik, Bapak guru ini jarang masuk kelas. Jadi itu akan menjadi ingatan untuk mereka dan akan dikenang. Kita harus memberikan yang terbaik, hal-hal positif yang baik, seperti itu. Berikutnya, kerendahan hati. Jadi menyadari kekurangan diri sendiri, termasuk bersedia mengakui bahwa seseorang mungkin salah dalam kaitannya dengan pengetahuan dan perilaku. Oke Bapak Ibu, ini kita harus menyadari bahwa kita di satu kondisi, mungkin ada siswa yang dia punya kondisi mental, psikologinya lagi bermasalah. Terus mungkin ya dia berbuat di luar dari kebiasaan, seperti mungkin emosinya melunjak. Ya kita harus panggil, kita sampaikan. Kita harus memiliki kerendahan hati. Jangan kita juga marah begitu atau kita balas anak seperti itu. Tidak boleh Bapak Ibu. Itu menurut teori ini tentang kode etik guru. Jadi Bapak Ibu, kita harus memiliki kerendahan hati,
untuk kita bisa memaafkan, kita bisa memanggil dan menasihati. Oke Bapak Ibu, lanjut. Kolegialitas, menghormati dan bekerja sama dengan rekan kerja profesional. Hal ini mencakup mendengarkan dan belajar dari orang lain, serta menyadari bahwa setiap disiplin memiliki kesamaan dan perbedaan, menerima tugas untuk bekerja sama demi kepentingan mereka yang diajar. Artinya Bapak Ibu, kita perlu saling berdiskusi, saling bertukar pendapat, dan saling menghargai antar sesama mata pelajaran. Jadi ketika misalkan saya matematika, saya memberikan nilai 80, terus mohon maaf teman saya yang guru bahasa sejarah atau bahasa Indonesia, mereka memberikan nilai 70, terus mereka bilang, wah kenapa matematika bisa 80, kenapa kita nilainya 70? Ya Bapak Ibu harus mengerti tiap guru itu memiliki tujuan pembelajaran yang telah diatur dan memiliki proses penilaiannya berbeda-beda. Kurikulum Merdeka kan mengatur bagaimana cara kita menilai untuk mendapatkan hasil akhir, walaupun pada ujungnya proses penilaian sumatif itu menjadi acuan, tapi ada penilaian-penilaian lain seperti penilaian formatif dilakukan saat pembelajaran, terus tugas-tugas dan lain-lain itu bisa menjadi acuan lainnya. Yang penting tujuan pembelajarannya terpenuhi, seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kemitraan, mengakui dan menerima kontribusi mereka yang diajar dan rekan dalam mengajar. Hal ini mencakup mempertimbangkan dan memanfaatkan sejauh mungkin bakat dan keahlian mereka yang diajar, serta situasi sosial dan keluarga mereka. Maksudnya kita harus saling berkontribusi. Artinya saya yang mengajar dengan siswa yang diajar, dan teman saya yang mengajar juga harus bisa saling memiliki kontribusi. Nah, semacam ya kita dengan siswa itu seperti kemitraan. Mitra, saya ajar Anda melakukan apa yang saya ajarkan. Saya ajarkan tanamkan nilai baik, Anda lakukan hal yang baik. Gitu. Nanti dampaknya itu lebih kepada sosial dan di keluarga mereka, bisa memberikan hal positif seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Tanggung jawab dan apresiasi profesi, bersedia mengedepankan nilai-nilai profesional, keahlian dan minat dengan cara memberikan tanggapan secara terbuka mengenai kebijakan pendidikan. Hal ini berbicara dan menulis secara terbuka tentang dampak kebijakan publik untuk praktik pendidikan. Ya, Bapak Ibu, kita sebagai guru kita memegang tanggung jawab dan kita harus mengapresiasi profesi kita dengan mengedepankan nilai-nilai kode etik yang kita jelaskan tadi itu. Jadi kita punya kalian, kita punya minat, kita harus memberikan dengan cara yang terbaik Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikut ini dalam pembelajaran yang saya lakukan, yaitu pembelajaran filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Pembelajaran apa yang saya dapatkan? Jadi hal yang paling berharga yang saya dapatkan dari pembelajaran filosofi pendidikan dan pendidikan nilai adalah saya menemukan banyaknya paradigma baru Bapak Ibu, dan itu harus saya terus pelajari dan saya terapkan. Seperti salah satunya pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai arti filosofi pendidikan dan makna urgensi serta strategi internalisasi pendidikan nilai dalam rangka pendidikan nasional. Tak lupa juga saya mendapatkan pemahaman tentang kode etik yang saya paparkan ini. Tantangan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi kode etik guru? Awalnya saya ingin membuat sosialisasinya itu hanya melalui YouTube saja Bapak Ibu. Namun seperti yang saya bilang di awal, kami terkendala di masa sekarang. Jadi masa sibuknya seperti persiapan kenaikan kelas, dan kita lagi sedang masuk di masa penerimaan siswa baru, pada masa perkenalan peserta didik baru di sekolah. Sehingga ya saya harus jemput bola Bapak Ibu, saya harus sampaikan seperti itu. Langkah selanjutnya yang akan diambil untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap
kode etik guru di lingkungan kerja. Oke, langkah yang saya ambil adalah melakukan sosialisasi lewat platform media YouTube, dan saya terus akan berinovasi melalui konten-konten edukatif serta berkoordinasi dengan pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah saya dan wakil-wakil yang berkaitan seperti bagian kurikulum dan humas. Dan untuk terus ya saya akan usahakan bisa mensosialisasikan kode etik ini. Dan mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan beberapa teman-teman saya untuk membuat konten-konten edukatif tentang kode etik guru. Oke, begitu saja dari saya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.